Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Tadi pagi ada kesibukan sehingga pengajian diundur di sore hari. Sebelumnya mari kita membaca tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh lirboyo wa awliya'u tis'a wa bil khusus Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadratin khususun mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang konsistensi ya. Orang yang berilmu itu harus konsisten, selaras antara ilmu dan prakteknya, antara ilmu dan amalnya, konsisten. Jika orang yang berilmu atau orang alim itu memerintahkan sesuatu, ya maka dia pun harus melaksanakannya. Begitupun ketika melarang sesuatu, maka sejak dari dirinya pula tidak melakukan apa yang dilarangnya. Gitu. Jadi praktek itu adalah sesuatu yang sangat penting karena selain pengetahuan itu adalah teladan itu ya. Orang alim itu bukan hanya apa yang dikatakan diakses oleh umat atau oleh pengikutnya atau oleh orang pada umumnya, tapi juga apa yang dilakukan dalam sehari-hari gitu. Nah itulah. Lalu wa hukiya, dan diceritakan anna a'rabiyan, sesungguhnya orang A'rabi itu Badui. Jadi Badui atau orang Arab yang kehidupannya itu nomaden ya, yang tidak mukim pada satu daerah gitu, berpindah-pindah tempat, nomaden ya, atau bahasa mudahnya itu Badui gitu. Nah, A'rabi orang Badui ini diceritakan bahwa sesungguhnya
anna a'rabiyan, sesungguhnya orang Badui, ata itu sowan atau datang, a'rabi itu ibna Abi Dhi'bin, kepada ibna Abi Dhi'bin. Ibna Abi Dhi'bin itu nama panjangnya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Mughirah Al-Farsi Al-Amiri Al-Madani. Jadi beliau ini kebangsaan Persia yang hidup di Baghdad tapi wafatnya di Kufa pada tahun 159 Hijriah. Ya, termasuk tabi'in ya. Nah, fasa'alahu, kemudian A'rabi itu bertanya kepada Ibnu Abi Dhi'b an mas'alati tolakin, bertanya tentang problematika perceraian, itu problematika tolak gitu ya. Fa'aftahu, kemudian Ibnu Abi Dhi'bin itu memberi fatwa kepada A'rabi bitolaki imro'atihi, dengan tolak atau cerai perempuan A'rabi. Faqala, kemudian A'rabi itu berkata, anzuru, saya melihat, saya mengangan-angan husnan, terhadap kebaikan. Maksudnya, jadi A'rabi itu soan kepada Ibnu Abi Dhi'b, bertanya atau konsultasi tentang masalah perceraian. Tahu-tahu Ibnu Abi Dhi'b itu memberi fatwa kepada A'rabi untuk mencerai istrinya, mencerai perempuan halalnya A'rabi. Nah, tapi fatwa ini lalu kemudian direspon oleh A'rabi, ya saya melihat, saya berpikir juga mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi responnya seperti itu. Qala, kemudian Ibnu Abi Dhi'b itu berkata lagi, nadorta, kamu melihat, waqad banat, dan imro'ah itu, istrinya A'rabi itu, berarti sungguh sudah tertolak bain, minka, dari kamu. Fawalla, kemudian pulang al-A'rabiyu, A'rabi, fawalla itu berpaling lalu kemudian pamit, undur diri gitu, al-A'rabiyu, A'rabi. Wahwa, adapun A'rabi, yaqulu, itu berkata, jadi setelah mendapatkan fatwa untuk menceraikan istrinya, lalu menganggap bahwa itu baik, tapi belum ada sebenarnya dari A'rabi itu, belum ada statement yang jelas bahwa dia menceraikan istrinya. Cuman dia merespon bahwa fatwa Ibnu Abi Dhi'b untuk menceraikan istrinya itu dianggap bagus gitu. Nah, lalu Ibnu Abi Dhi'b mengatakan lagi, ya kalau kamu memandang itu bagus, berarti istrimu sudah tertolak bain. Tolak bain itu tolak yang tidak bisa kembali lagi kecuali menikah dulu dengan orang lain, istrinya itu setelah menikah dengan orang lain lalu kemudian ternyata cerai, lah baru bisa kembali. Kan tolak itu ada dua, tolak raj'i yang berarti 1, 2
tiga gitu. Yang pertama tolak itu bisa kembali. Nah, lalu kemudian setelah tolak lagi kedua bisa kembali lagi, roj'i. Tapi kalau sudah ketiga itu bain. Jadi orang tidak bisa balik lagi kecuali mantan istrinya itu nikah dulu dengan orang lain. Istilahnya itu nikah dulu dengan orang lain itu namanya muhallil gitu, muhallil. Jadi ada pernah nikah dengan orang lain, ternyata bercerai. Nah, suami yang pertama itu bisa menikah lagi dengan mantannya gitu. Nah, tapi itu hanya ingin sedikit menjelaskan tentang perbedaan tolak raj'i dengan tolak bain gitu. Nah, ini tahu-tahu kok dianggap itu kamu sudah tolak bain gitu. Lalu A'rabi itu mendendangkan syair. Wa huwa yaqul, A'rabi itu berkata dengan syair, ataitu ibnadi bin ibtaghal fiqha indahu fatollik hatal batti tabatta anamiluhu gitu kan. Utalliqu fi fatwa ibni bin khalilati wa inda ibni bin ahluhu wa halailuhu gitu ya. Atta itu saya sowan, saya datang, ibna bin terhadap ibnu bin. Ibtagha saya memohon, al-fiqha terhadap ilmu fikih, wawasan fikih, indahu di sisi ibnu bin. Fatallaqa kemudian ibnu bin itu menghukumi tolak gitu. Hattal batti sehingga selesainya masa tolak. Tabatta katanya ini, lalu kemudian dia kesal, tabatta semoga putus katanya. Ana miluhu ujung-ujung jarinya ibnu bin gitu. Jadi A'rabi ini sowan gitu, dia cerita sowan kepada ibnu bin. Tujuannya itu ingin meminta wawasan fikih yang pada masa itu ibnu bin itu tersohor sebagai faqih atau orang yang alim fikih ya. Tapi kok ibnu bin ini, kata A'rabi, tahu-tahu menghukumi tolak gitu. Sampai saya menjalani masa tolak itu selesai. Artinya tolak itu kan ada masa setelah tolak ya kan. Itu kalau kan tolak istri itu kan tidak boleh menikah dulu gitu ya, sebelum 3 bulan ya kan, ya ada masa iddah gitu namanya. Nah itu masa iddah gitu ya, sampai habis masa iddah gitu. Jadi hukum tujuannya A'rabi itu ingin mencari wawasan fikih, tapi kok ibnu bin ini memberi hukum tolak sehingga A'rabi menanti masa iddah dalam tolak itu. Tapi lalu kemudian kesal A'rabi itu, semoga katanya ibnu bin itu putus
ujung-ujung jarinya itu. Nah itu. Ya utoliku, saya mentolak atau saya bercerai fi fatwa Ibnu Di'bin, dalam fatwanya Ibnu Di'bin khalilati terhadap istri halalku. Tuh, khalilati terhadap perempuan halalku. Gitu. Wa inda Ibnu Di'bin, sementara Ibnu Di'bin sendiri, ya kan, di sisi Ibnu Di'bin, ahluhu, memiliki istri, keluarga Ibnu Di'bin, wa halailuhu, dan perempuan-perempuan halalnya Ibnu Di'bin. Itu. Jadi dalam fatwanya Ibnu Di'bin, saya itu sudah bercerai katanya dengan istri halalku gitu. Sementara Ibnu Di'bin sendiri itu punya istri gitu, punya perempuan halal gitu. Jadi ini kan konteksnya adalah orang alim yang tidak selaras gitu, tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan, apa yang dilakukan gitu loh. Jadi Ibnu Di'bin memberi fatwa agar A'robi itu mencerai istrinya gitu. Sementara gitu Ibnu Di'bin sendiri punya istri gitu loh. Artinya menyuruh orang lain untuk jomblo, sementara dia sendiri tidak jomblo gitu, punya istri gitu. Jadi akhirnya sebel gitu. A'robi itu merasa sebel gitu terhadap Ibnu Di'bin itu. Lalu Fadhona, kemudian A'robi itu menyangka bijahlihi, dengan kebodohannya A'robi, annahu, sesungguhnya la yalzamuhu, tidak tetap terhadap A'robi at-tolaqu, perceraian, biqauliman, dengan ucapannya seseorang, lam yaltazimu, yang tidak tetap, at-tolaqu, tolak gitu. Ya, A'robi itu menyangka dengan keterbatasan ilmunya bahwa tolaknya, cerainya itu tidak tetap gitu, dengan perkataannya seseorang yang tidak bisa tolak itu jatuh. Maksudnya kan tadi kan jadi asumsinya A'robi bahwa kata-kata cerailah istrimu itu kan istilah kata-kata fatwanya Ibnu Di'bin gitu. Ibnu Di'bin kalau dalam konteks terhadap istrinya A'robi itu kan termasuk man lam yaltazim at-tolak gitu, termasuk orang yang tidak bisa menjatuhkan tolak kepada istrinya A'robi, karena bukan istrinya Ibnu Di'bin gitu kan. Nah, menganggap bahwa itu perceraian A'robi dengan istrinya itu tidak jatuh tolak gitu, tidak sah cerainya, karena yang mengeluarkan statement perceraian itu bukan A'robinya sendiri tapi Ibnu Di'bin gitu. Fama, adapun apa gitu, donnuka, yang kamu persangkakan, biqaulin, dengan ucapan, yajibu, yang wajib, fihi, di dalam kaul, istirakul umuri, persekutuannya orang yang memerintahkan, wal ma'muri, dan orang yang diperintah gitu. Kaifa, bagaimana, yakunu, ada kaul itu, perkataan itu, makbulan, diterima,
minhu dari amir itu, wahwa sementara amir itu sendiri ghairu amilin tidak mengamalkan bihi dengan qaul, wala qabilin dan tidak menerima lahu terhadap qaul. Kalla maka sungguh adamul qabul artinya tidak diterima gitu, tolaknya itu. Ya benar, jadi ini kan sebenarnya ada persekutuan antara orang yang memerintahkan gitu kan dan orang yang diperintah gitu. Nah seperti Ibnu Di'bin memerintahkan, ya sudah kamu tolak saja istrimu gitu kan. Lalu makmurnya yaitu orang yang diperintahkan itu A'rabi, ya kan. Di situ ada persekutuan. Bagaimana mungkin katanya perkataan itu bisa diterima dari amir, ya kan, dari amir itu berarti Ibnu Di'bin, sementara amir atau orang yang memerintahkannya itu ghairu amil, tidak mengamalkan apa yang dikatakannya itu dan tidak menerima apa yang dikatakannya itu. Kalla maka sungguh ini tidak bisa diterima. Ya artinya amir orang yang memerintahkan yaitu Ibnu Di'bin itu kan ghairu amil, tidak melakukan, ya kan. Nah itu istilahnya adamul qabul, jadi tidak bisa diterima. Wa qala dan berkata Ahmad bin Yusuf apa yang dikatakan wa'amilin. Nah, ini ada yang dibuang, kam min amilin gitu. Bil fujuri ya'muru bil birri kahadin yahudu fid dulami. Kam amilin, betapa banyak orang yang melakukan gitu kan, bil fujuri dengan keburukan, ya'muru yang amil itu memerintahkan, bil birri dengan kebaikan, ya kan. Artinya betapa banyak orang yang praktek kesehariannya itu buruk gitu, tapi memerintahkan kebaikan gitu. Kahadin seperti orang yang menunjukkan, yahudu yang masuk fiddulami di dalam kegelapan. Jadi orang yang sehari-harinya itu buruk tapi memerintahkan kebaikan, itu seperti orang yang menunjukkan petunjuk ya, tapi dia sendiri tenggelam dalam kegelapan itu. Jadi orang, ya kan banyak ya orang yang buruk, orang yang misalkan tidak sholat tapi memerintahkan sholat kan gitu. Nah ini au katobibin atau seperti dokter gitu kan. Qad saffahu yang menyembuhkan terhadap tobib, sakomun ya orang yang sakit gitu. Wahwa adapun tobib yudawi menyembuhkan atau mengobati mindalika sakomi dari penyakit atau dari sakit ya.
yuqalu safahul haram aw saqam ay hazzalau. Ya. Jadi orang yang buruk tapi memerintahkan kebaikan gitu kan. Itu seperti gitu kan. Dokter yang disembuhkan oleh orang yang sakit gitu. Sedangkan kan dokter mestinya yang menyembuhkan penyakit gitu. Tapi dibalik gitu. Jadi dokter yang mestinya menyembuhkan penyakit, malah dokter yang berusaha yang disembuhkan oleh orang yang sedang sakit. Ini ibarat orang yang praktek sehari-harinya itu buruk tapi memerintahkan kebaikan gitu. Seperti orang yang sedang sakit menyembuhkan, mengobati dokter gitu. Sementara kan mestinya dokter itu yang mengobati orang yang sakit gitu. Itu. Nah, itulah. Jadi orang yang sakit ini ibaratnya orang yang sehari-harinya buruk gitu ya. Berbuat keburukan itu kiasnya ini. Sementara tabib ini kebaikan gitu. Nah, jadi orang yang sehari-harinya berbuat keburukan, memerintahkan kebaikan, itu seperti orang yang sakit itu berusaha mengobati dokter gitu. Sementara dokter itu kan mestinya yang mengobati gitu. Ya wa'idan nasi, wahai orang-orang yang memberi ceramah agama terhadap manusia. Wa'id itu penceramah ya kalau di sini itu. Jadi kalau hierarki keulamaan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama itu, wa'id itu belum tentu ulama gitu. Orang yang penceramah itu belum tentu ulama, dan bahkan levelnya itu paling rendah kalau dibanding dengan ulama gitu. Ada ulama, ada mufti, ada mujtahid. Mujtahid juga ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid ada mujtahid tarjih dan macam-macamnya levelnya itu ya kan. Wa'id, orang yang penceramah ini levelnya paling bawah kalau dibanding dalam hierarki keulamaan ya. Ya wa'idan nas, wahai orang yang memberi penceramah manusia, ghairu mutta'adin, yang tidak mengambil yang tidak mengambil ceramahnya sendiri, tidak mengambil pitutur, tidak mengambil ceramahnya. Taubaka ya kan, terhadap pakaianmu, tohir, bersihkanlah kamu awalan, terlebih dahulu. Fala talumu, maka janganlah kamu berbuat tercela gitu ya. Jadi ini, ya wa'idan nasi ghairu muta'adin thawbaka tahhir awalan fala talum. Jadi wahai orang-orang yang wahai para penceramah gitu, wahai para penceramah yang tidak mengambil apa yang diceramahkannya gitu ya kan, bersihkanlah dulu pakaianmu gitu, maka janganlah kamu berbuat
cela. Jadi gini, penceramah tapi apa yang diceramahkannya itu dia tidak mengambilnya, dia tidak mempraktekannya. Maka nasihat dari Ahmad bin Yusuf ini dalam syairnya ini, "Thawbaka tahhir awalan," gitu kan. Jadi bersihkanlah dulu pakaianmu, gitu. Artinya sebelum membersihkan pakaian orang lain, maka bersihkanlah dulu pakaianmu dulu, gitu. Terlebih dahulu kamu harus membersihkan pakaianmu. Artinya akhlak, lalu kemudian konsistensi apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktekkan itu harus konsisten, gitu. Waqala, dan berkata al-akharu, para penyair yang lain, awid lisanaka qillatal lafdi wahfid kalamaka ayyuma hifdi, iyyaka an ta'dir rijala wa qad asbahta muhtajan ilal wa'ad. Awid, biasakanlah kamu, gitu, biasakanlah kamu, tradisikanlah kamu, gitu, lisanaka, terhadap lisanmu, terhadap lidah kamu, terhadap mulut kamu, qillatal lafdi, terhadap sedikitnya bicara, gitu. Wahfid, dan jagalah kamu kalamaka, terhadap ucapanmu, ayyuma hifdin, dengan sempurna-sempurnanya menjaga dalam menyusun kalimat. Jadi awid lisanaka qillatal lafzi, biasakanlah, gitu, biasakanlah lidahmu untuk sedikit berkata, gitu. Artinya tidak umbar kata, tidak boros bicara, gitu. Jadi tradisi yang baik kalau di sini itu anjurannya adalah qillatal lafzi, sedikit bicara. Lalu yang kedua, wa hifdzu kalamika ayyuma hifdin, menjaga kalimatmu, gitu, dalam kesempurnaan, dengan sesempurna-sempurnanya menjaga kalimat. Artinya menjaga kalimat itu pengertiannya ada 3, ya. Yang pertama menjaga dalam struktur kalimat, gitu kan, kalimatnya yang bagus. Yang kedua menjaga apakah kalimatnya itu melukai atau menyakiti perasaan orang yang diajak bicara atau tidak, itu. Yang ketiga kontekstual, artinya kalau bahasa balaghahnya itu muqtadul hal wal maqam, gitu. Muqtadul hal itu sesuai konteks, gitu. Muqtadul maqam itu sesuai dengan kapasitas orang yang diajak bicara, itu. Jadi muqtadul hal wal maqam itu, kontekstual itu ada 2 artinya. Konteks dalam pengertian substansi yang dibicarakan dan konteks keadaan. Yang kedua yaitu siapa yang kita ajak bicara, gitu. Ya, itu muqtadul hal wa muqtadul maqam. Jadi itu cara menjaga kita dalam bertutur, dalam menyusun kalimat, gitu. Iyyaka, takutlah kamu atau hati-hatilah kamu, anta'di, kamu menuturi atau kamu memberi ceramah, gitu,
ar-rijala terhadap para lelaki. Ya, rijal ini bukan harus laki-laki, pada semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Wa qad asbahta, dan sungguh kamu jadi muhtajan, butuh, orang yang butuh, ilal wa'di, kepada ceramah gitu, kepada nasihat, kepada pitutur. Nah ini, hati-hatilah kamu, katanya, memberi ceramah kepada orang lain, memberi ceramah kepada umat manusia, sedangkan gitu kamu sendiri muhtajan ilal wa'di, kamu sendiri adalah orang yang masih butuh pada nasihat, masih butuh masukan dan ceramah. Jadi ini ini nasihat kepada orang yang suka menasehati, atau nasihat atau masukan kepada para penceramah. Berhati-hatilah, takutlah kamu memberi ceramah kepada orang lain, sementara kamu sendiri itu muhtajan ilal wa'di, orang yang masih butuh pada masukan ilmu pengetahuan, ceramah dan nasihat gitu. Di manakah afdhalul inqita, sesuatu yang lebih utama-utamanya memutus, ya, ilal ilmi, terhadap ilmu, au ilal amali, atau amal. Artinya apakah yang paling dahsyat, yang paling ekstrim, memutus ilmu atau memutus amal gitu ya. Wa amal inqita'u, adapun memutus, anil ilmi, artinya menjauh atau meninggalkan ilmu, ilal amali, mengutamakan amal, au al inqita'u, atau memutus anil amali, meninggalkan amal, ilal ilmi, demi atau kepada ilmu. Maksudnya kalau orang meninggalkan ilmu gitu kan, demi amal, berarti dia memutus ilmu gitu kan, memutus ilmu demi amal. Atau orang itu demi mencari ilmu dengan meninggalkan amal, berarti dia memutus amal gitu ya. Ada dua. Idza amila, nah ini ketika alim itu mengamalkan bimujabil ilmi, dengan konsep hal-hal yang diwajibkan ilmu gitu. Jadi ada dua tipologi manusia gitu, yang tidak konsisten gitu antara ilmu dan amal gitu. Ada yang meninggalkan ilmu tapi getol demi getol, gairah untuk amalnya gitu. Jadi apapun yang berbau Islami, identitas keislaman, gairahnya tinggi, ingin mengamalkan, tapi dia meninggalkan untuk belajar, dia meninggalkan menggali, memperdalam ilmu agama, misalkan. Ada yang seperti ini. Ada juga orang yang meninggalkan amal gitu, tidak mau mengamalkan, tapi demi untuk mengejar dan memperdalam ilmu. Gitu, ada dua ini orang. Faqad hukiya, kemudian diceritakan ani Zuhri, dari Bapak Zuhri, di dalam al-inqita itu, ma, sesuatu, yughni,
yang mencukupi antakallufi ghairihi dari tuntutan selain ma, wa huwa adapun ma annahu sesungguhnya Zuhri qala itu berkata Zuhri al ilmu adapun ilmu afdalu itu lebih utama minal amali dari amal bihi dengan ilmu liman bagi seseorang jahila yang bodoh man itu. Nah, ini solusi dari Pak Zuhri ini bagus sekali. Ilmu katanya, maksudnya mendalami ilmu, memperluas, memperdalam ilmu, mencari ilmu, ya kan? Itu lebih utama daripada amal, daripada melakukan apa yang diketahuinya. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang bodoh. Itu. Jadi bagi orang bodoh, bagi orang yang ilmunya masih dangkal, ya kan, ilmunya masih pas-pasan, maka mencari ilmu, ya kan, itu jauh lebih utama daripada amal, gitu. Wal amalu adapun amal afdolu itu lebih utama minal ilmi daripada ilmu bagi siapa? Liman bagi seseorang alima yang man itu mengetahuinya. Nah, ini sebaliknya amal itu jauh lebih utama daripada ilmu bagi orang alim, gitu. Nah, ini menarik sekali ini konteks. Jadi menuntut ilmu, ya kan, itu jauh lebih utama daripada amal bagi orang bodoh. Sebab seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, kan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya kan. Setiap seseorang, ya kan, yang tidak punya ilmu, gitu, tapi mengamalkan, gitu, maka amalnya itu mardudah, gitu. Amalnya itu tertolak, latuk balu, dan tidak diterima, gitu. Makanya orang yang belum punya ilmu itu, atau orang yang bodoh, atau orang yang pas-pasan ilmunya masih dangkal, maka mencari ilmu itu jauh lebih utama daripada amal, gitu. Jangan sampai dibalik, karena gairah keislamannya tinggi, ya kan, dia mengamalkan ibadah, berbagai macam ibadah, tapi dia ibadahnya, amalnya tidak berbasis ilmu, sehingga tidak tahu syarat rukunnya, kaifiyahnya, tata caranya, apa yang harus dilakukan sebelumnya, apa yang harus dilakukan setelahnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kacau balau, gitu. Artinya amal itu harus berbasis ilmu, etika juga harus berbasis ilmu. Nah, bagi orang-orang yang masih pas-pasan ini, maka terlebih dahulu dia lebih utama belajar dulu, gitu. Belajar dulu. Nah, beda dengan orang alim. Nah, justru orang alim ilmunya sudah mapan, ilmu dasarnya sudah dikuasai. Nah, maka bagi orang alim ini amal itu lebih utama daripada memperdalam ilmu. Ini menurut Zuhri, Bapak Zuhri. Nah, ini kan dalam konteks relasi, ya, antara ilmu dan amal. Tapi ada dua golongan manusia yang sudah dijelaskan tadi itu. Ada golongan manusia yang
dua golongan ini tidak bisa melakukan secara intensif antara ilmu dan amal, maka didahulukan mana gitu. Nah, jalan satu-satunya adalah solusi ya menurut Az-Zuhri, bagi orang bodoh ya ilmu itu lebih utama daripada amal, bagi orang alim amal itu lebih utama daripada ilmu, karena orang alim sudah memiliki ilmu gitu, tinggal diamalkan saja. Wa amma fadluma, adapun utama-utamanya sesuatu, bainal ilmi, di antara ilmu, wal ibadati, dan ibadah, dalam yukhilla, ketika ketika alim itu tidak merusak bimujibin, dengan sesuatu yang diwajibkan, walam yaksur, dan orang alim itu tidak memperpendek, fi fardin, di dalam sesuatu yang diwajibkan. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, yub'atsu itu dibangkitkan dari kuburan, al-alimu, orang alim, wal-abidu, dan orang yang ahli ibadah. Fayuqalu, kemudian dikatakan lil abidi, kepada orang ahli ibadah, udkhul, masuklah kamu, al jannata, terhadap surga. Wala yuqalu, tapi tidak dikatakan lil alimi, wa yuqalu, dan tapi dikatakan, wa yuqalu, dan dikatakan lil alimi, bagi orang yang alim, itta'id itu pelan-pelanlah kamu, hatta tashfa'u, sehingga kamu memberi pertolongan dulu, linnasi, kepada manusia. Ini jadi lebih utama mana antara ilmu dan ibadah. Ketika orang alim itu ya tidak merusak sesuatu yang diwajibkan, dan tidak sembrono dalam hal sesuatu yang diwajibkan ya. Artinya orang alim ini ya juga mengamalkan ilmunya gitu. Tapi utama mana antara ilmu dan ibadah? Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah kelak nanti gitu, ketika orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu dibangkitkan dari kuburan. Nah, kalau kepada orang yang ahli ibadah, Allah itu mengatakan udkhul al jannata, masuklah kamu ke surga. Nah, sedangkan kepada orang alim, kepada orang yang alim itu dikatakan pelan-pelanlah, sampai kamu memberi pertolongan dulu kepada manusia yang lain. Nah, ini menarik. Jadi kalau orang ahli ibadah itu kan cenderung tidak punya tanggung jawab sosial yang besar ya. Sedangkan alim, orang yang berilmu itu kan dalam kehidupannya itu punya tanggung jawab sosial yang besar. Dia mengajar, dia membaca kitab, dia berceramah, mau'izatul hasanah,
mendidik umat dan lain sebagainya, sehingga ada dalam hidupnya itu banyak terkait dengan kehidupan orang lain juga, sehingga ketika dibangkitkan dari kubur, kata Nabi, orang alim itu tidak langsung masuk surga, gitu. Suruh pelan-pelan, hatta tasfa'u linnas, sehingga kamu, katanya, sehingga orang alim itu bisa menolong manusia yang lain. Nah ini, ya ada kadang kalau kita lihat, saya ada banyak para ulama, kiai-kiai di desa itu, saya sih ingin gandolan itu memegang sorbannya Mbah Hashim gitu. Ya, semoga ulama-ulama, aulia gitu kan, para orang soleh yang sudah mendahului kita, yang dekat dengan Allah, itu yang selama hidupnya memberi pencerahan, memberikan ilmu kepada kita. Semoga para ulama, aulia dan orang soleh yang dekat dengan Allah itu bisa menolong kita kelak di akhirat. Jadi kalau dalam hadis ini ya, berarti orang alim itu bisa menolong, gitu, bisa menolong kepada orang lain, gitu. Jadi makanya ada doktrin kalau di NU itu kan tawasul, ya kan, kita kirim Fatihah kepada aulia, kepada syuhada, kepada al-ulama al-amil, al-mutabahir, gitu kan, guru-guru kita, gitu kan. Karena ini dalam hadis ini jelas sekali, wa yuqalu lil alim itta'id hatta tasfa'u linnas, gitu. Wahai orang alim, pelan-pelan saja, katanya, masuk surganya, sampai kamu bisa menolong manusia yang lain. Ini jelas sekali hadisnya. Min adabil ulama'i, ya kan, bagian dari adabnya ulama, badlul ilmi, adalah memberikan atau menyerahkan ilmu li talibihi, kepada santrinya atau kepada orang yang mencari ilmu. Ya, jadi tidak boleh pelit. Orang alim, ulama, tidak boleh menimbun, tidak boleh menutup-nutupi ilmunya. Harus share ilmu, share knowledge, transfer knowledge, ya, badlul ilmi itu. Bahasa kerennya itu transfer knowledge. Jadi itu bagian dari etika ulama. Wa min adabil ulama'i, sebagian dari etika atau adabnya ulama, alla yabkhalu, yaitu ulama itu tidak boleh pelit. Bita'limi ma, dengan mengajarkan sesuatu, yuhsinuna, yang ulama itu memperbaiki atau bisa memperbaiki. Wala yamtani'u, dan ulama itu janganlah mencegah min ifadati ma, dari memberikan faedah sesuatu, ya'lamuna, yang ulama itu mengetahuinya. Jadi bagian dari etika ulama adalah tidak boleh pelit dalam memberikan mengajarkan berbagai hal yang positif, mengajarkan bita'limi ma yuhsinun, mengajarkan atau mentransfer sesuatu yang baik, gitu,
yang bagus gitu. Dan ulama juga tidak boleh mencegah itu, atau tidak boleh gitu, tidak boleh ogah dalam memberikan faedah sesuatu yang telah diketahuinya, atau tidak boleh malas gitu, tidak boleh malas dalam memberikan sesuatu yang telah diketahuinya atau ilmunya gitu loh ya. Ya, fa innal bukhla, maka sesungguhnya pelit, bihi dengan ilmu, lu'umun, tercela. Ya, lu'umun, tercela. Wa dzulmun, dan zalim. Jadi orang yang pelit terhadap ilmu itu sikap tercela dan zalim. Artinya kalau bahasa Cirebonnya pinter kodek. Pinter kodek tuh pengen pinter sendiri saja, tidak mau berbagi kepintaran, tidak mau berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, itu pelit terhadap ilmu. Itu tercela dan zalim. Wal man'u, adapun mencegah minhu dari ilmu, hasadun, adalah hasud, wa ithmun, dan dosa. Iya. Ya, jadi kadang kan ada persaingan, ya kan, ingin sama-sama paham, ingin sama-sama berilmu, pinter, sama-sama pinter, tapi ada saja kan al-man'u minhu, jadi ada saja orang yang mencegah agar tidak paham, itu kan biasanya kan hasud, itu orang-orang hasud dan dosa gitu. Jadi anjuran Islam itu agar orang itu sama-sama cerdas, sama-sama berilmu gitu kan. Tidak boleh ada yang mencegah, tidak boleh tidak boleh senang kalau ada teman kita bodoh, itu tidak boleh gitu. Harus sama-sama pintar dan berilmu gitu. Wa kaifa, dan bagaimana? Yusawwahu boleh, bagaimana boleh gitu. Lahum, bagi ulama, al-bukhlu, pelit, bima, dengan sesuatu, munihuhu, yang ulama itu diberi terhadap judan, dengan dengan dermawan, judan itu dengan min ghairi bukhlin, dengan tanpa dengan cuma-cuma gitu ya, dengan cuma-cuma, min ghairi bukhlin, dengan tanpa pelit. Wa utuhu, dan ulama itu diberi afwan. Afwan ini diartikan di sini majanan, majanan bila badrin. Majanan, jadi gratis, secara gratis. Min ghairi badlin, dengan tanpa tanpa bayar lah gitu, tanpa ada transaksi timbal balik gitu. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana mungkin, katanya, bagaimana mungkin orang alim itu boleh pelit gitu terhadap pengetahuan yang dia sendiri sudah mendapatkannya gitu dengan mudah, ya kan, dengan tanpa dengan tanpa kebakhilan, dan diberikannya ilmu itu juga gratis, majanan, tanpa ada ditukar dengan harta benda yang berharga gitu. Jadi ulama itu kan ini namanya regenerasi gitu ya.
Generasi pertama memberikan ulama memberikan ilmunya, ya kan? Memberikan ilmunya, lalu kemudian dari generasi berikutnya ada ulama lagi, ya kan? Nah, ulama lagi, ada orang alim lagi, ada orang yang berilmu lagi, gitu kan? Nah, ini kan bagaimana mungkin katanya ulama itu atau orang yang berilmu itu pelit gitu, sementara dia didapatkan, ilmu itu didapatkan secara gratis gitu. Ilmu itu didapatkan tidak melalui transaksi dengan harta yang banyak gitu. Dan ilmu yang dia dapatkan pun itu dari ilmu ulama sebelumnya dengan melimpah gitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Ini pertanyaan untuk kritis ya, biar kritis gitu. Am kaifa, atau bagaimana, ya juzu boleh, lahum bagi ulama, asyuhu. Asyuhu ini pelit, tapi tingkatannya itu lebih ekstrim dari bakhil. Apa? Medit atau kumet, ya kan? Kalau kikir atau apa ya, jadi tingkatannya bakhil, lalu lebih parah lagi asyuhu, kumet, atau apa namanya, sangat pelit gitu. Apa ya bahasa Indonesianya lebih parah dari pelit itu? Asyuhu bima, terhadap sesuatu, in badziluhu, ketika ulama itu memberikan terhadap ma, zada, maka ma itu semakin bertambah, wanama, dan ma itu berkembang. Wa in katimuhu kitman, wa in katimuhu, dan ketika wa in katamuhu, dan ketika ulama itu menyimpan atau menutup-nutupi terhadap ma, tanakoso, maka ma itu menjadi berkurang, wawaha, dan ma itu menjadi lemah. Nah, ini pertanyaan kritis lagi. Bagaimana boleh, bagaimana bisa seorang alim itu, ulama itu pelit gitu terhadap pengetahuan, sedangkan gitu, pengetahuan itu ketika diberikan, ketika ditransfer, ya kan, ketika di transfer knowledge, ketika diajarkan, itu justru ilmu yang diajarkan, ilmu yang dibagi, di share itu justru semakin berkembang dan semakin bertambah gitu. Sedangkan ilmu yang ditutup-tutupi, ilmu yang tidak di-share, ilmu yang tidak ditransfer, itu justru akan semakin berkurang dan akan semakin lemah gitu. Ini pertanyaan kritis bagi orang-orang yang tidak mau berbagi ilmu, bagi orang-orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya gitu. Ya, bagaimana mungkin katanya tidak mau berbagi ilmu, wong ketika membagikan ilmu justru ilmu itu akan bertambah dan dinamis gitu. Sedangkan ilmu yang dikekepi, bahasa Cirebon dikekepi dewek baik, ketika ilmu itu disimpan, ditimbun, tidak di-share, tidak dibagi, justru ilmu itu akan semakin berkurang dan lemah gitu. Jadi walau istanna, dan jika melakukan bidzalika dengan kitmanul ilmi, dengan menyimpan ilmu itu, man, seseorang, taqaddamahu, yang
man itu mendahului terhadap ulama, lama wasola maka tidak akan sampai al ilmu ilaihi kepada ulama, walan kurido, dan tidak habis ilmu itu anhum dari ulama bi inqiradihim dengan sebab matinya ulama, ya kan. Walasoru, dan ulama itu menjadi ala mururil ayami, atas lewatnya hari demi hari, juhalan, sebagai orang yang bodoh, wa bitaqallubil ahwali, dan dengan bolak-baliknya keadaan, berubah-ubahnya keadaan, wa tanaqqusiha, dan berkurangnya ahwal, arzal, itu orang-orang yang rendah. Nah ini. Nah ini, jika katanya orang-orang terdahulu itu, orang-orang alim, ulama terdahulu itu tidak mau berbagi ilmu terhadap ulama yang sekarang jadi misalkan, atau tidak mau transfer knowledge itu, ya kan, maka ilmu itu ya tidak akan sampai kepada kita, ilmu itu tidak akan sampai kepada generasi berikutnya, dan ilmu itu tidak akan habis dengan sebab meninggalnya mereka, ulama-ulama terdahulu. Dan kalian, katanya, menjalani hidup hari demi hari itu tetap menjadi orang bodoh, dan berubahnya keadaan, kamu juga tetap menjadi orang yang rendah, katanya gitu. Ini menarik sekali. Jadi ini renungan bagi orang yang menutup-nutupi ilmu, tidak mau transfer knowledge, tidak mau share ilmu. Dia diingatkan oleh penulis ini, coba bayangkan, katanya, seandainya orang alim terdahulu itu melakukan kitmanul ilmi, melakukan penimbunan ilmu, melakukan ilmu itu tidak mau di-share gitu, ya maka ilmu itu tidak akan sampai kepada kita hari ini gitu. Dan ilmu itu dan kita sekarang ini tetap menjadi orang bodoh gitu, dan kita menjadi orang yang rendah meskipun berbagai masa, berbagai keadaan terus berubah gitu. Jadi ini juga mengingatkan jasa orang terdahulu gitu. Jadi kalau orang terdahulu, guru-guru kita itu tidak mau mengajarkan ilmunya kepada kita, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan, meraih dan memahami ilmu itu, dan kita akan tetap bodoh, tidak bisa memiliki ilmu sebanyak ini. Jadi makanya bagi orang yang alim, yang bijak, meskipun sudah doktor, S3 atau ulama besar, kalau tanpa ada guru di kampung dulu yang mengajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, huruf hijaiyah, maka dia itu tidak bisa mencapai puncak pengetahuan. Sehingga bagi orang yang alim, orang yang sukses dalam ilmu pengetahuan, lebih bijak harus menghormati juga gurunya di kampung yang dulu pernah mengajarkan Iqra, pernah mengajarkan alif, ba, ta gitu. Karena dengan guru kita mengajarkan Iqra, kita bisa membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca dan memperluas cakrawala pengetahuan. Nah itu.
Wa qad qala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala, Maha Agung Allah, Maha Luhur Allah. Apa yang dikatakan? Allah berfirman ini, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Wa idza akhadha, dan ketika mengambil Allah mitsaqal ladzina, terhadap janji orang-orang, yang orang-orang itu, alladzina itu diberi alkitabah, terhadap kitab, litubayyinannahu, supaya kamu sekalian menjelaskan terhadap kitab, linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan kamu sekalian jangan menyimpan atau jangan menyembunyikan kitab itu. Jadi ini landasannya, orang tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ini ayatnya. Jadi ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab, yaitu supaya apa? Diberi kitab itu supaya kamu sekalian itu menjelaskan kepada manusia, dan kamu sekalian tidak menyembunyikan kitab itu. Artinya kitab, ya pengertian sempitnya kan kitab suci gitu kan. Tapi kan kalau kitab ini kan kalau dalam konteks Rasulullah itu kan al-mubayyin, penjelas, ya kan. Hermenet, ya orang yang menjelaskan, nabi itu orang yang menjelaskan isi kitab gitu kan. Ya menjelaskan itu berarti kan menafsirkan, menjabarkan. Makanya ada hadis-hadis, itu ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Itu dalam rangka menjelaskan. Tapi kalau dalam pengertian luas, Alkitab ini adalah ilmu Allah, gitu. Ya yang kita miliki ini adalah ilmu Allah yang sangat sedikit sekali setetes, gitu. Mungkin tidak ada setetes, gitu. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Nah, kalau orang yang memiliki ilmu, ya tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ditimbun, tidak boleh disembunyikan, harus di-share, di-transfer knowledge, harus dibagi, dijelaskan kepada orang lain. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi berkata, la tamna'u, janganlah kamu mencegah, gitu. Janganlah kamu melarang al-ilma, terhadap ilmu, ahlahu, terhadap ahlinya ilmu. Fa inna fi dzalika, maka sesungguhnya dalam mencegah ilmu bagi ahlinya itu, tamanna'u al-ilma ahlahu, fasadu dinikum, adalah merusak agama kamu sekalian. Wa iltibasa basairikum, dan mensamarkan penglihatan batin, penglihatan mata hatimu kamu sekalian. Jadi janganlah, kata Rasulullah, janganlah kamu mencegah, janganlah kamu menahan ilmu terhadap ahlinya, atau terhadap orang yang memang berhak mendapatkan ilmu itu. Karena sesungguhnya orang yang mencegah ilmu sampai kepada orang yang berhak mendapatkannya itu bisa merusak agama. Bisa merusak agama kamu, satu itu. Yang kedua, bisa menghalang-halangi penglihatan mata batin. Basoir itu
mata batin kamu sekalian. Jadi basoir ini jamak ya dari basiroh atau absor. Basoir, absor, ulil absor itu kan ini satu kata. Jadi ini menarik sekali. Hadis ini mengatakan kalau tidak terjadi transfer knowledge, ya kan, tidak terjadi pencerahan melalui ilmu pengetahuan agama dalam konteks ini, itu bisa mengakibatkan agama kita bisa rusak. Itu fasadu dinikum, ya kan. Jadi rusaknya agama kata Rasulullah di sini karena tersumbatnya ilmu pengetahuan agama yang begitu kaya, yang begitu luas, yang begitu mendalam gitu. Jadi berarti mafhum mukhalafahnya agar agama kita itu tidak rusak ya maka jangan disumbat transfer knowledge keagamaannya ini. Itu harus merayakan untuk melakukan pencerahan, transfer knowledge, mengajar ilmu pengetahuan yang baik gitu, melalui pesantren, melalui madrasah, melalui sekolah, kampus gitu ya. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Apa yang dibaca? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang menyembunyikan, alladzina itu ma terhadap sesuatu, anzalna yang kami turunkan, maksudnya yang saya turunkan, kata Allah, minal bayyinati, dari saksi-saksi, dari penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk, ba'dama bayyannahu, setelah aku menjelaskan, ba'dama setelah sesuatu, bayyannahu yang aku jelaskan terhadap ma, linnasi kepada manusia, fil kitab yang ada di dalam kitab. Ulaika, adapun ora alladzina itu yal'anuhum, dilaknat, ya, melaknat terhadap alladzina, Allahu Allah, wa yal'anuhum, dan melaknat terhadap alladzina, al-la'inuna. La'inun ini ditafsiri dengan malaikat-malaikat yang melaknat, ya kan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, gitu kan, sesuatu yang telah kami turunkan dari penjelasan, dari petunjuk, ya kan, setelah aku jelaskan terhadap manusia atas apa yang ada di dalam kitab, maka orang-orang yang menyembunyikan itu Allah melaknatnya. Jadi dilaknat oleh Allah, dan mereka juga dilaknat oleh la'inun, malaikat-malaikat yang melaknatnya. Jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu pengetahuan. Allah akan melaknatnya gitu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala, berkata Nabi itu, man, adapun seseorang, katama, itu menyembunyikan, man itu ilman, terhadap ilmu, yuhsinuhu, yang bisa memperbaiki man itu terhadap ilmu, aljamahu, maka dikendalikan man itu, maksudnya di aljamau itu
digantung itu loh. Allah yaumal qiyamati, digondel yaumal qiyamati, di hari kiamat, bilijamin, dengan kendali, minan nari, dari neraka. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, yang orang itu bisa baik ya terhadap ilmu itu, maka Allah kelak di hari kiamat akan mengendalikan orang itu dengan kendali dari api neraka. Nah ini. Waruya, dan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali, annahu, sesungguhnya Ali, qala, itu berkata Ali itu, ma akhadha, tidak mengambil Allah al-ahda, terhadap janji, ala ahlil jahli, terhadap orang bodoh, ayata'allamu, belajar ahli ilmi itu, hatta akhoda, sehingga Allah itu mengambil al-ahda, terhadap janji ala ahlil ilmi, terhadap orang yang berilmu, ayyu'allimu, yang untuk ahli ilmu itu mengajar. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, Allah itu tidak mengambil janji atas orang yang bodoh untuk belajar, sampai Allah itu terlebih dahulu mengambil janji kepada orang-orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya. Gitu. Artinya Allah itu sebelum memerintahkan ya orang bodoh belajar, ya kan, Allah itu memerintahkan orang yang berilmu itu untuk mengajarkan ilmunya, gitu. Jadi Allah tidak mengambil komitmen gitu terhadap orang bodoh untuk belajar, sampai Allah itu terlebih dahulu mengambil komitmen orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya, untuk melakukan transfer knowledge, untuk melakukan sharing pengetahuan itu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof atau sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, idza kana, ketika ada, min qawaidil hikmati, dari kaedah-kaedah filsafat, apa yang dikatakan, badluma, menyerahkan atau memberikan sesuatu, yang kusuhu, yang mengurangi terhadap ma itu, al-badlu, memberikan, fa'ahro, maka lebih pantas, ayakuna, ada, min qawaidiha, dari kaedah hikmah, dari kaedahnya filsafat, berupa apa? Badluma, menyerahkan sesuatu, yaziduhu, yang akan menambahkan terhadap ma itu, al-badlu, pemberian. Menarik. Jadi ketika ada kaedah filsafat yang mengatakan memberikan sesuatu itu akan mengurangi sesuatu itu, ya kan? Maka alangkah tepatnya kaedahnya bukan begitu, tapi kaedahnya adalah badlu ma yaziduhu al-badl. Itu menyerahkan, memberikan sesuatu itu justru akan menambah sesuatu itu sendiri. Jadi dengan menyerahkan itu tidak mengurangi sesuatu yang diserahkan, tidak mengurangi sesuatu yang diberikan, tapi justru akan menambah dan semakin bertambah. Itulah ilmu. Artinya kalau ada orang memiliki prinsip falsafah hidupnya, kalau memberikan ilmu maka ilmu itu akan berkurang, itu tidak tepat, katanya. Yang lebih tepat adalah
Orang yang memberikan ilmu, justru dengan memberikan ilmu itulah ilmunya akan berkembang, akan dinamis, dan akan bisa bertambah gitu. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan, kama innamal istifadata, sebagaimana sungguhnya memberi faedah, nafilatun itu di sini diartikan ay ghanimatun, jarahan, harta jarahan, harta rapasan itu, lil muta'allimi, bagi pelajar. Kadzalika, demikian juga nafilah, demikian juga termasuk ghanimah, al ifadatu, memberi faedah. Oh gini nih, kama annal istifadata, sebagaimana mencari faedah, atau mencari faedah, nafilatun adalah banda jarahan, harta rampasan, lil muta'allimi, bagi murid atau orang belajar. Kadzalika, demikian juga nafilah, al ifadatu, memberi faedah, faridotun, itu fardu, wajib, alal muallimi, atas orang yang berilmu, atau atas guru. Jadi bagi murid, ya kan, mencari ilmu, mencari faedah dari ilmu itu adalah diibaratkan seperti banda rampasan, harta rampasan gitu. Sedangkan bagi guru, mentransfer pengetahuan, memberi faedah pengetahuan itu adalah kewajiban. Ya. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan, man, adapun seseorang, katama, yang menyembunyikan, man itu ilman, terhadap ilmu, faka'annahu, maka seakan-akan atau seolah-olah man itu jahiluhu, itu bodoh terhadap ilmu. Jadi barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka orang itu seakan-akan orang yang bodoh. Itu iya kan, karena tidak tahu, orang lain tidak tahu apakah dia punya ilmu atau tidak, apakah orang itu berilmu atau tidak, gitu kan. Karena orang tidak tahu, maka orang yang berilmu yang tidak menyampaikan ilmunya, orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmunya, ya maka di hadapan orang lain seakan-akan ya dia orang yang bodoh gitu. Waqala, dan berkata Khalid bin Safwan ini nama aslinya Khalid bin Safwan al-Ahtami. Ini termasuk penceramah terkenal orang Arab pada masa Daulah Abbasiyah itu. Para penceramah terkenal gitu. Apa yang dikatakan Khalid, ini sesungguhnya aku, la afrahu, itu lebih gembira, happy, bahagia, bi ifadati, dengan aku memberikan faedah, al muta'alima, terhadap orang yang belajar, aksar, lebih banyak, min farhi, daripada happyku, daripada kesenanganku, bi istifadati, dengan saya mencari faedah, minal muallimi, dari guru atau dari orang yang mengajarkan ilmu. Menarik ini. Jadi Khalid bin Safwan berkata, sungguh aku lebih bahagia dengan aku mengajarkan
ilmu terhadap murid-murid, itu aksar, kebahagiaanku itu lebih banyak ketika aku mentransfer atau mengajarkan ilmu daripada kebahagiaanku ketika aku belajar mengambil ilmu dari guruku. Artinya mengajar itu jauh lebih bahagia katanya daripada belajar gitu. Mengajar lebih bahagia daripada belajar. Ya ini kan dalam konteks karena dia sudah termasuk min asyari khutoba'il Arab, jadi orang alim gitu, termasuk penceramah kondang pada masa Daulah Bani Abbas gitu ya. Ya jadi kontekstual juga, jadi tidak bisa diterapkan semua orang. Kalau orang yang sudah berilmu ya berarti apa yang dikatakan Khalid bin Sofwan ini menarik gitu. Jadi bagi orang yang berilmu, yang mapan ilmunya, mengajar itu lebih membahagiakan daripada belajar gitu ya. Tapi karena apa? Karena mengajar itu juga pada saat yang sama belajar gitu. Mengajar, belajar itu dua sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Mungkin pengajian sore hari ini dicukupkan sekian karena sudah azan maghrib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.